sudah menjadi kaidah bahwa kemarahan kepada seorang akan timbul karena adanya hubungan hati dengannya. Suatu peringatan hanyalah bagi mereka yang dapat menerimanya. Sedangkan orang yang tidak layak untuk diperbaiki, maka siapakah yang mau memberi peringatan kepadanya? Sayyidina Ka'bah radhiyallahu anhu selanjutnya berkata, akibat larangan baginda Rasulullah SAW, orang-orang tidak mau bicara dengan kami dan mulai menjauh kami. Bagi kami, dunia seakan-akan berubah sehingga kami merasa bumi yang luas ini menjadi sempit. Semua orang menjadi asing bagi kami. Yang paling mengganggu pikiranku adalah aku khawatir jika aku meninggal dunia saat itu, apakah jenazahku akan disalatkan oleh baginda Rasulullah SAW atau tidak? Yang lebih aku takutkan lagi, jika baginda Rasulullah SAW lebih dahulu wafat, aku akan selamanya dalam keadaan seperti ini, tanpa seorang pun bicara denganku, dan tak seorang pun yang berani menyalatkan jenazahku. Siapakah yang berani menentang perintah Nabi SAW? Demikianlah keadaan kami selama 50 hari. Sejak awal 2 orang kawanku sehingga berdiam dalam rumah, sedangkan aku yang paling tegar di antara mereka. Aku masih berjalan ke pasar dan ikut berjemaah di masjid, namun tak seorang pun yang berani membicara denganku. Aku sering hadir di majelis baginda Nabi SAW dan mengucapkan salam sambil penuh harap dan jawaban yang keluar dari bibir beliau, ya mulia. Suatu ketika setelah salat jamaah yang berdiri salat sunnah di dekat beliau, aku melirik apakah beliau melihatku atau tidak. Ternyata ketika aku sibuk dengan salatku, beliau memandangku, tetapi ketika aku memandang beliau memalangkan wajah. Keadaan seperti ini terus berlangsung. Tidak bicaranya orang-orang Islam menjadi teramat berat bagiku, maka aku memajat pagar rumah sepupuku yang sangat akrab denganku, Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Aku mengucap salam, tetapi ia tidak membalas salamku. Aku bersumpah di hadapannya lalu bertanya, bukankah engkau tahu bahwa aku mencintai Allah dan Rasulnya? Ia menjawab pertanyaanku. Aku kembali bersumpah. Ketika aku ulangi yang ketiga kalinya dengan bersumpah, ia hanya menjawab, hanya Allah dan Rasulullah yang mengetahui. Mendengar jawaban itu, aku langsung menangis, lalu aku meninggalkan tempat itu.